Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memperlihatkan proses PNP Bandul Karisma ke Asdap atau Astrea 800. Apa saja yang dirubah? Mari kita lihat videonya. Nah ini ya teman-teman untuk mesin dari Asdap Astrea 800 yang sedang kita garap ya. Awalnya langkah Asdap ini adalah 49,5 untuk langkah atau struknya ya. Nah sekarang kita garap supaya powernya naik, kita tambahin struknya. Nah untuk metode struk sebenarnya bawaan juga bisa digeser untuk big end-nya ya. Nah ini biasanya digeser ke arah luar, jadi struknya bertambah ya atau naik. Tapi kali ini kita coba untuk mengganti krek asnya menggunakan motor Karisma. Nah, kira-kira apa saja yang dirubah? Mari kita lihat. Baik Sobat Teknik, berikut adalah proses BNP kruk as Karisma ke Asdap. Untuk langkah pertama yaitu, jadi untuk poros motor Karisma kita potong, yang ini juga kita potong, Terus setelah itu kita las di sini. Nah setelah dilas langsung kita bubut kembali. Dan hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah ini hasilnya bertingkat. Nah bisa dilihat bertingkat seperti ini ya. Oke. Dan yang pasti proses pembubutnya harus benar ya, karena harus balance. Terus setelah itu ada yang dikikis juga untuk ke krek as atau bandul karismanya. Ini untuk menyesuaikan ukuran dengan yang punya Asdap atau Astrea 800. Jadi seperti ini ya. Kalau untuk perubahan karisma itu saja. Yang ini as ini dipotong terus kemudian nanti disambung disesuaikan dengan ukuran motor Asdap. Ya, ini yang ke kopling. Terus yang kedua yang dirubah itu adalah ini ya, sintrik bagian bawah. Nah untuk sintrik bagian bawah ini dirubah ya, ini dirubah. Yang tadinya Karisma ini diganti menggunakan sintrik dari Asdap. Itu ya yang kedua. Kalau yang sisanya ini sama dengan bawaan Karisma semua, tidak ada yang dirubah. Jadi perubahannya hanya poros bagian kanan dipotong dan diameter dan panjangnya nanti disesuaikan dengan motor Asdap ya. Terus kemudian yang bagian kiri ini sintriknya diganti menggunakan Asdap ya atau Supra atau Legenda. Jadi itu saja ya. Kalau misalkan sudah diganti semua, ini akan bisa langsung dipasang ke motor Asdap. Ini juga bisa juga dipasang ke motor Grand atau Supra ya, sehingga langkahnya akan drastis naiknya. Oke. Nah yang ketiga kita masuk ke bagian crankcase ya. Nah untuk crankcase bagian kanan ini dibubut. Terus kemudian kita ambil, nah ini bearing bandul motor Karisma. Jadi kita menggunakan bandul motor Karisma supaya masuk ya, plak. Diameter luarnya nanti disesuaikan dengan bandul motor Karisma seperti itu ya, sampai terpasang seperti ini. Terus yang keempat, nah ini bagian crankcase-nya ada yang dipapas ya. Jadi intinya karena bandul Karisma itu lebih besar, ini juga harus ikut dipapas sedikit-sedikit. Yang pasti nanti dipasang terus kemudian dipas-pasin. Untuk bagian-bagian yang bergesekan itu berarti harus dipapas seperti ini ya. Seperti ini. Terus untuk crankcase bagian kiri juga sama. Ada beberapa yang dipapas ya. Nah ini nih ya. Ada beberapa yang dipapas seperti ini. Intinya disesuaikan supaya bandul dari motor Karisma itu tidak bergesekan dengan crankcase dari motor Asdap ini.
Nah, terus yang kelima ya, ini adalah pompa oli. Pompa olinya diganti menggunakan motor Shogun ya, supaya yang paling sesuai sih diganti menggunakan motor dari pompa oli dari Shogun. Nah, ini kalau untuk transmisi masih menggunakan Astrea 800 ya, yaitu percepatannya hanya 3 saja. Nanti ini sesuai permintaan orangnya, dia pengen tetap 3 percepatan ya. Nanti untuk mengatur perbandingannya kita main di gear roda saja sama gear depan. Terus kemudian untuk bagian koplingnya ini masih menggunakan motor Asdap ya. Seperti ini untuk koplingnya, masih menggunakan yang unik-unik saja. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini adalah unit kopling dari motor Asdap seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk asnya diameternya masih seperti Karisma, tapi yang sebelah sininya sesuai dengan motor Asdap atau Supra. Sekarang kita coba ke crankcase-nya ya. Nah, sip. Nah, ini dipasangnya seperti ini ya. Jadi untuk crankcase itu posisinya disesuaikan dengan diameter dari ini yang sesuai dengan bandul Karisma ya. Karena bandul Karisma ini lebih besar dibandingkan dengan Asdap. Oleh karena itu ya ada bagian-bagian dari crankcase yang harus dipapas supaya nanti tidak tergedug-gedug. Nah, kemudian kita pasang untuk crankcase bagian kiri. Oke. Ya, ketika melakukan pemasangan crankcase biasa kita harus sabar. Terus emang kudu pas, lamun teu pas ya bahaya bisa bubuk. Nah, kita coba untuk melakukan pemasangan ini ya, gigi ya, transmisinya. Kita pasang untuk mataharinya. Nah, ini yang unik ya di bagian motor Asdap, koplingnya lucu. Ini untuk bagian sekundernya seperti ini ya. Bagian sekunder, untuk bagian primernya juga seperti ini. Beda dengan motor-motor, motor Supra, motor Grand ya. Ini beda. Tapi kalau untuk dudukan ini sama saja kayak gitu ya. Paling nanti bedanya di sini. Di koplingnya di sini, kalau untuk Grand, untuk motor Legenda, untuk motor Supra ini menggunakan baut mahkota. Ini juga menggunakan baut mahkota. Tapi kalau untuk motor Asdap ini tidak menggunakan baut, tapi menggunakan klip seperti ini. Klik. Ya. Klik. Oke. Nah, jadi untuk kopling bagian primernya seperti ini ya. Untuk primer di dalamnya menggunakan gear seperti ini, dan untuk sekundernya hanya seperti ini saja. Dan kalau menurut saya ini adalah keunikan dari motor Asdap ya di bagian koplingnya. Ini bagian koplingnya unik, gak sama dengan motor-motor yang lain. Nah, sekarang kita pasang untuk bagian koplingnya ya di poros primer. Nah, setelah beres semuanya, tinggal kita beranjak ke bagian depan, yaitu ke boring dan kepala silinder ya. Kalau misalkan menggunakan boring normal saja, ini tinggal pasang. Ini pasti ketika dipasang seher pasti bakalan nongol ya keluar. Oleh karena itu kita harus membuat packing. Nah, packing bentuknya seperti ini ya. Nah, ini untuk packing. Jadi packing tebal.
biasanya sudah tersedia ya dengan ketebalan tertentu. Ini packingnya terbuat dari aluminium. Nanti kita buat dengan ukuran sesuai dengan kenaikan langkah yang terjadi ya. Nah, nanti kita pasang dulu packing ya. Kita pasang di sini. Kita pasang set. Nah, contoh ya. Kita pasang di sini. Terus kemudian kita pasang boring orsinil kembali. Terus kemudian kita pasang boring bawaan set seperti ini. Sampai mendapatkan seher rata dengan boring. Terus kemudian tinggal pasang kepala silinder. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah proses ya bandul Karisma PNP ke Asdap. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.